Teman-teman, di puncak Gunung Andong ini, bagian dari tanah air kita, saya baru menyadari bahwa manusia tidak mungkin bisa melakukan hukum-hukum agama tanpa adanya kesucian. Sama halnya dengan kalau di Pancasila tidak ada sila 5, tidak ada sila 4, tidak ada sila 3, tidak ada sila 2, tanpa adanya sila 1 Pancasila, kesucian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengarah BPIP, Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, beserta seluruh anggota Dewan Pengarah BPIP. Yang saya hormati Ketua dan pimpinan lembaga-lembaga negara, Ketua DPR RI, Ketua MPR RI, Ketua DPD RI. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Ketua BPIP beserta seluruh jajarannya, hadirin dan undangan yang berbahagia. Peringatan Hari Kelahiran Pancasila tahun ini kita laksanakan di tengah pandemi COVID-19 yang menguji daya juang kita sebagai bangsa, menguji pengorbanan kita, menguji kedisiplinan kita, menguji kepatuhan kita, menguji ketenangan dalam mengambil langkah kebijakan yang cepat dan tepat. Dalam menghadapi semua ujian tersebut, kita bersyukur bahwa Pancasila tetap menjadi bintang penjuru untuk menggerakkan kita semuanya, menggerakkan persatuan kita dalam mengatasi semua tantangan, menggerakkan rasa kepedulian kita untuk saling berbagi, memperkokoh persaudaraan dan kegotong royongan kita untuk meringankan beban seluruh anak negeri, dan menumbuhkan daya juang kita dalam mengatasi setiap kesulitan dan tantangan yang kita hadapi. Hadirin yang saya hormati, nilai-nilai luhur Pancasila harus kita hadirkan secara nyata dalam kehidupan kita. Pancasila harus terus menjadi nilai yang hidup dan bekerja dalam kehidupan kita. Nilai yang bekerja dalam kebijakan dan keputusan pemerintah. Nilai yang hidup terus bergelora dalam semangat rakyat Indonesia. Tidak henti-hentinya, saya mengajak seluruh penyelenggara negara dari pusat sampai ke daerah untuk terus meneguhkan keberpihakan kita kepada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan, untuk melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan kelompok, ras, dan agama, serta untuk memenuhi kewajiban kita melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Saya juga mengajak seluruh elemen bangsa dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, untuk terus memperkokoh tali persatuan dan persaudaraan, saling membantu, saling menolong, dan saling bergotong royong, serta selalu optimis bahwa bangsa kita adalah bangsa pemenang dalam menghadapi setiap tantangan yang menghadang. Kekurangan dan kelemahan tidak menghalangi kita untuk terus maju. Kekurangan dan kelemahan harus sama-sama kita perbaiki. Harus kita jadikan momentum perubahan untuk memicu lompatan kemajuan, agar kita menjadi bangsa yang kuat dan mandiri, yang berdiri di atas kaki sendiri. Hadirin sekalian yang saya hormati,
Tantangan yang kita hadapi tidaklah mudah. Tahun ini atau bahkan tahun depan, situasi yang sulit masih akan kita hadapi. Situasi yang memerlukan daya juang kita sebagai bangsa, yang memerlukan kerja keras, agar kita mampu melewati masa sulit itu. Kita tidak sendirian. 215 negara di dunia berada dalam kondisi seperti kita, semua dalam kesulitan. Tapi kita juga harus menyadari semua negara tengah berlomba-lomba untuk menjadi pemenang. Menjadi pemenang dalam pengendalian virus maupun menjadi pemenang dalam pemulihan ekonominya. Sebagai bangsa yang besar, kita juga harus tampil sebagai pemenang. Kita harus optimis, kita harus mampu menciptakan peluang di tengah kesulitan. Kita harus menjawab semua itu dengan inovasi dan karya nyata. Kita tidak boleh berhenti berkreasi, berinovasi dan berprestasi di tengah pandemi COVID ini. Mari kita buktikan ketangguhan kita, mari kita menangkan masa depan kita. Kita wujudkan cita-cita luhur para pendiri bangsa. Sebagai saudara, sebangsa dan setanah air, mari kita terus memperkokoh persatuan. Mari kita peduli dan berbagi untuk sesama. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang kuat, bukan hanya mampu menghadapi tantangan, tetapi bangsa yang memanfaatkan kesulitan menjadi sebuah lompatan kemajuan. Selamat Hari Lahir Pancasila. Selamat Hari Lahir Pancasila. Selamat Hari Lahir Pancasila. Mari kita selalu bersatu, saling peduli, dan selalu berbagi untuk kemajuan negeri kita tercinta ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Selamat berjumpa teman-teman. Selamat pagi, siang, sore pada teman-teman yang terkasih. Kita bertemu lagi untuk kuliah pendidikan karakter, baik dalam perspektif religiusitas, di kelas DKV, teknik sipil, teknologi pertanian, RIL, sastra Inggris, maupun di kelas Pancasila untuk kelas pajak dan akuntansi sore. Tema pertemuan kita kali ini adalah kesucian. Mengapa kesucian? Karena kesempurnaan karakter manusia berpuncak pada kesucian. Dari studi yang saya lakukan, semua agama dan konsep spiritualitas menjunjung tinggi kesucian. Bisa jadi ada perbedaan di sana dan di sini mengenai definisi atau pemaknaan dari kesucian itu sendiri. Tetapi saya yakin bahwa tokoh-tokoh agama Kristiani, tokoh agama Islam, tokoh keyakinan Buddha, Hindu, Konghucu, dan spiritualitas yang lain, bahkan tokoh-tokoh pendiri bangsa yang mendirikan bangsa ini, kiranya setuju untuk menjadikan kesucian sebagai syarat utama sebelum manusia mampu mencintai, mampu bersatu satu dengan yang lain, mampu bermusyawarah, mampu berlaku adil. Tapi sebenarnya apa arti kesucian itu? Baik teman-teman, kita akan membahas kesucian. Kita akan mencoba membuat analisis demi membentuk manusia yang lebih manusiawi. Baik agama dan Pancasila tidak bisa melepaskan diri dari konsep kesucian. Apakah sebenarnya kesucian itu? Kesucian dari akar kata suci yang artinya dalam bahasa Indonesia bisa bermacam-macam. Suci bisa berarti bersih, bebas dari dosa, tidak bersalah, tidak bernoda, tidak bercela, dan murni. Secara etimologis, misalnya dalam bahasa Ibrani, ada beberapa kata yang dapat diterjemahkan sebagai suci atau kudus. Tetapi yang paling menonjol dan terkait dengan pembahasan kita adalah kata nikayon. Kata ini berarti tidak bersalah atau bebas dari hukuman dan bersih.
Kata yang lain adalah Kodesh. Kata Kodesh atau Kados artinya dipisahkan dari yang lain untuk digunakan. Dalam bahasa Yunani, kita menemukan dua kata yang diterjemahkan kudus atau suci dalam bahasa Indonesia. Pertama adalah kataroi, dari akar kata kataros. Kata ini memiliki pengertian free from impure admixture, without blemish, spotless, atau bebas dari campuran, tidak bernoda. Kata yang berikut adalah hagios. Kata ini berarti most holy thing, a saint, hal yang paling suci, orang kudus. Kata hagios ini dalam pengertian luasnya adalah keadaan yang berbeda dari yang lain. Setelah memahami kata suci secara etimologis, kita beralih ke pengertian suci dalam pengertian agama-agama. Dalam pengertian agama Islam, berkenaan dengan keadaan seseorang yang taat dan patuh terhadap hukum dan tatanan agamanya, melakukan hukum syariat Islam, mengakui Allah yang tunggal, takwa. Memahami kesucian dari perspektif Kristiani atau kekristenan harus didasarkan pada apa yang dikemukakan Alkitab. Suci berarti hati yang terpelihara dari segala perasaan negatif seperti dendam, kepahitan, cemburu, iri, dusta, mengingini hal-hal yang bukan bagiannya, dan lain sebagainya. Ringkasnya, kita satu hati, satu arah pikiran, meneladani perbuatan Tuhan Yesus. Tanda-tanda orang suci adalah dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka, orang beriman akan melahirkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini adalah teks buah-buah roh, Galatia bab 5 ayat 22 sampai dengan 23. Dalam konsep banyak agama, misalnya Hindu, Buddha, Konghucu, Kejawen, kesucian mewujud nyata dalam tingkah laku orang yang hidup yang penuh welas asih, gembira, mampu mengampuni, sukacita, damai, sabar, penuh kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Silahkan nanti jika ada evaluasi bagi para mahasiswa yang menganut agama-agama tersebut, mau mengevaluasi, menambahkan, mengurangi, silahkan Anda menambahkan dalam tugas membuat video reaction. Ternyata kata suci ini, menurut KBBI, tidak hanya bisa digunakan untuk menjelaskan karakter seseorang. Kata suci juga bisa disandingkan pada benda mati, seperti kota, pusaka, buku atau kitab, dan seterusnya. Nah, saya akan membahas konsep kesucian yang sudah lama disandingkan oleh agama Yudaisme, Kristiani, Islam pada salah satu kota tertua di bumi, Yerusalem. Dengan melihat sejarah Yerusalem, semoga kita, terutama Anda mahasiswa, semakin memahami bahwa kesucian itu bukan suatu titik perhentian, melainkan bagian dari sebuah perjalanan kehidupan. Jadi, dalam video berikut, kita akan melihat bahwa kota suci Yerusalem adalah satu, kota yang diklaim suci oleh banyak agama, agama Yudaisme, agama-agama Kristiani, agama Islam. Dan mungkin juga ada jemaat yang lain yang mengklaim bahwa Yerusalem adalah kota suci. Dua, kota Yerusalem juga paradoksnya kota yang penuh konflik, kebencian, darah, kehancuran berkali-kali dari sejak berdirinya sampai dengan sekarang. Dan kita tidak tahu kapan konflik ini berakhir. Berikutnya, rupanya konsep kesucian ini memerlukan perjuangan yang tanpa henti dari individu maupun orang-orang di sekitarnya untuk melalui dan mengatasi berbagai konflik, perang, sakit, duka, pengorbanan yang dialami oleh masing-masing sampai dengan akhir hayatnya.
Akhir-akhir ini, Yerusalem menjadi sorotan publik setelah adanya pernyataan sepihak dari Presiden Amerika Donald Trump yang menyebutkan bahwa kota tersebut adalah ibu kota Israel. Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Dalam bahasa Ibrani, Yerusalem disebut Yerushalaim, dan dalam bahasa Arab disebut Ursalim Al-Quds, merupakan salah satu kota tertua di dunia. Pada masa lalu, Yerusalem menjadi kota yang berulang kali direbut, ditaklukkan, dihancurkan, dan dibangun kembali oleh berbagai pihak. Pusat Yerusalem yang merupakan bagian kota tua sebenarnya adalah suatu labirin gang-gang sempit dan arsitektur bersejarah yang menandai 4 penjuru kota, yaitu kawasan Kristen, Muslim, Yahudi, dan Armenia. Di kota ini juga terdapat 3 bangunan bersejarah yang disucikan oleh umat Islam, Nasrani, dan juga Yahudi. Jadi, tidak mengherankan jika Yerusalem mendapat julukan Tanah Suci 3 Agama. Selain fakta di atas, ada juga beberapa fakta lainnya. Pemirsa, inilah fakta Yerusalem, kota suci 3 agama, versi on the spot. Sejatinya, Yerusalem adalah kota yang sudah sangat tua dan sudah ada sejak puluhan ribu tahun lalu. Sejak ditemukan pada tahun 2000 sebelum Masehi, tanah ini menjadi rebutan berbagai bangsa, mulai bangsa Babilonia, bangsa Romawi, bangsa Arab, hingga Israel. Pada awal pendiriannya, Yerusalem sudah mengorbankan ribuan nyawa yang dibantai oleh bala tentara Raja Nebukadnezar dari Babilonia. Lalu pada masa Perang Salib di 1096, sedikitnya 75.000 orang Arab Muslim dan Yahudi di Yerusalem tewas. Darah mereka membanjiri sudut-sudut kota. Karena tiap zaman selalu mengalami pergantian kekuasaan, tak aneh jika Yerusalem memiliki ciri khas sisi keanekaragaman budaya dan agama. Baru setelah Salahuddin Al-Ayyubi menguasai kota Yerusalem saat Perang Salib ketiga, semua orang Islam, Kristen, dan Yahudi dapat beribadah tanpa ada gangguan. Setelah dikuasai bangsa-bangsa Muslim selama ratusan tahun, Yerusalem kemudian jatuh ke tangan Israel pada 1967. Sejak itulah tempat para nabi dilahirkan ini seolah berkawan akrab dengan berbagai tragedi. Bagi umat Islam, kota Yerusalem merupakan salah satu kota terpenting karena adanya sebuah masjid bernama Al-Aqsa. Masjid suci ketiga setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ini dipercaya menjadi tempat di mana Nabi Muhammad SAW diangkat ke Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra Mi'raj. Masjid berkubah perak yang sebelumnya bernama Baitul Maqdis ini juga adalah kiblat pertama bagi kaum muslimin, sebelum akhirnya diubah menjadi ke Ka'bah setelah Nabi Muhammad mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kawasan Al-Haram Asy-Syarif yang menjadi lokasi berdirinya Masjid Al-Aqsa, ada juga beberapa masjid lainnya, yaitu Masjid Qibli, Masjid Buraq, Masjid Narwan, dan Dome of the Rock, yang merupakan bangunan kubah pertama yang dibangun dalam sejarah Islam. Dome of the Rock yang dibangun oleh Khalifah Umayyah Abdul Malik bin Marwan ini diyakini sebagai tempat pijakan Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra Mi'raj. Dalam sejarahnya, Masjid Al-Aqsa sempat mengalami berbagai insiden. Pada saat kependudukan bangsa Romawi, kompleks Al-Aqsa sempat dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Namun hal ini dihentikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Beliau berhasil membebaskan kota dari Romawi dan menyingkirkan sampah-sampah itu dengan tangannya sendiri. Umar juga memperbolehkan kembali umat Yahudi kembali ke Yerusalem
setelah berabad-abad diusir dan diasingkan oleh bangsa Romawi. Masjid Al-Aqsa turut menjadi tempat bersejarah bagi lahirnya karya besar Imam Al-Ghazali, yakni Ihya Ulumuddin. Diketahui Al-Ghazali tinggal di salah satu kamar yang terdapat di kompleks Al-Aqsa. Di sanalah beliau menulis karya terbesar itu. Insiden tragis juga sempat menimpa umat muslim yang berada di Masjid Al-Aqsa. Saat tentara salib datang ke Yerusalem, mereka membantai sedikitnya 70.000 penduduk dan mengubah fungsi bangunan yang ada di kompleks masjid. Dome of the Rock menjadi kapel dan masjid menjadi istana. Bagi umat Kristen, Yerusalem adalah tempat permulaan kekristenan. Diyakini di kota inilah Yesus pernah mengajar, disengsarakan, wafat di salib, dan bangkit, sambil menggenapkan karya penebusan dunia. Di Yerusalem pun terdapat gereja yang dianggap sebagai gereja induk dari semua gereja. Gereja ini dikelola secara bersama oleh perwakilan kaum Kristen yang berbeda. Sebagian besar dari Patriarkat Ortodok Yunani, Biara Fransiskan dari Gereja Katolik Roma, dan Patriarkat Armenia. Namun juga ada Ethiopia, Koptik, dan Gereja Ortodoks Suriah. Dan hingga sekarang, lokasi gereja di Yerusalem merupakan tempat tujuan ziarah bagi jutaan umat Kristen di seluruh dunia. Yerusalem terbagi atas kota lama dan kota baru. Di kota lama terdapat 8 pintu gerbang megah. Salah satunya yang dianggap terbesar dan terindah ialah Gerbang Damaskus yang terletak di sebelah utara kota lama. Lalu ada juga gerbang baru yang dibuka pada 1887 sebagai sarana penghubung antara bagian Kristen dan lembaga-lembaga Katolik di luar tembok kota. Serta ada juga gerbang Sion di sebelah selatan yang menghubungkan bagian Armenia dengan Gunung Sion, di mana terletak ruangan perjamuan terakhir. Bagi umat Yahudi, Yerusalem adalah tempat Nabi Daud mendirikan kerajaan Israel pada tahun 1000 sebelum Masehi setelah mengalahkan Goliat di Filistin yang sekarang dikenal sebagai Palestina. Saat itu kekuasaan Nabi Daud membentang sepanjang tepi Sungai Nil hingga Efrat di Babilonia atau sekarang dikenal Irak. Setelah Nabi Daud meninggal, kekuasaan kerajaan kemudian berpindah kepada anaknya, yakni Nabi Sulaiman. Di bawah kepemimpinan Nabi Sulaiman inilah dibangun sebuah tempat peribadatan yang dikenal oleh orang Yahudi dengan nama Bait Salomo atau Bait Sulaiman, yang menurut Alkitab adalah bait suci pertama agama Yahudi kuno di Yerusalem. Setelah Sulaiman wafat, Israel dilanda perang saudara. Akibatnya wilayah kerajaan pun terbelah menjadi dua. Sebelah utara Israel dengan ibu kota Samaria dan bagian selatan Yehuda dengan ibu kota Yerusalem. Perang tak berkesudahan ini membuat bait suci hancur dan meninggalkan sisa tembok di sebelah barat. Sisa-sisa reruntuhan yang diyakini bagian dari bait suci inilah yang menjadi tempat peribadatan umat Yahudi dan dikenal sebagai tembok ratapan. Dan pemirsa, itulah fakta tentang Yerusalem, kota suci tiga agama versi on the spot. Baik teman-teman, kini saatnya kalian untuk memaknai apa artinya kesucian itu. Silakan untuk menjawab 2 pertanyaan saja dari saya. Jangan lupa, sama seperti video kalian yang bagus-bagus kemarin itu, jawablah pertanyaan itu dalam bentuk video reaction. Silahkan lihat 2 pertanyaan ini, jawablah sesuai dengan mata kuliah kalian masing-masing.